Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, di sini saya, Isna Inayatul Latifah, akan mempresentasikan mengenai kesulitan belajar dan gangguan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Menurut Mulyadi dalam Rusmawan tahun 2012, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan menurut Linus dalam Sulaiman dan kawan-kawan tahun 2008, kesulitan belajar merupakan masalah yang memengaruhi kemampuan otak untuk menerima, memproses, menganalisis, atau menyimpan informasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan hambatan yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal pada anak, sehingga menyulitkan otak untuk mengikuti proses belajar yang normal dalam hal menerima, mengolah, dan menganalisis informasi yang diperoleh dalam proses belajar. Kemudian ada penyebab kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar ada dua, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama yaitu eksternal. Terjadinya masalah di lingkungan keluarga, yang dimana hal tersebut bisa terjadi karena keluarga tidak mendukung proses pembelajaran. Di lingkungan sekolah, yaitu metode pendidikan yang digunakan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan anak, maupun di lingkungan luar rumah, yaitu lingkungan tidak mendukung bahkan mengganggu, sehingga anak tidak mencapai prestasinya secara optimal. Yang kedua yaitu internal. Pertama, anak belum siap untuk menerima pembelajaran atau anak memang mengalami gangguan perkembangan kematangan sehingga kesulitan dalam menerima pembelajaran. Kedua, gangguan perkembangan emosi. Dan yang ketiga, gangguan konsentrasi. Kemudian ada gejala kesulitan belajar. Yang pertama, anak menunjukkan hasil belajar yang rendah atau di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas. Kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Misalnya, ada anak yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapai selalu rendah. Ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan sebagainya. 5. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, dan sebagainya. Keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak sedih ataupun gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Misalnya, dalam menghadapi nilai rendah, anak tidak menunjukkan adanya perasaan sedih atau menyesal. Kemudian gangguan belajar. Apa sih gangguan belajar itu? Gangguan belajar merupakan gangguan yang disebabkan oleh gangguan neurologis di otak yang menyebabkan gangguan perkembangan intelijensi atau kognitif. Keadaan ini akan menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam belajar, dan jika tidak ada bantuan untuk mengatasi masalah ini, meskipun kecerdasan anak tersebut normal atau bahkan tinggi, maka dapat menyebabkan anak gagal untuk berprestasi. Masalah yang berkaitan dengan gangguan belajar meliputi kesulitan dalam membaca, menulis, mengeja, memori, penalaran, keterampilan motorik, dan masalah matematika. Kemudian, anak-anak dengan gangguan belajar mungkin memiliki tingkat kecerdasan yang sama atau lebih tinggi dengan teman sebayanya, tetapi mereka sering merasa sulit untuk belajar secepat orang-orang di sekitar mereka. Gangguan belajar juga merupakan kondisi yang kasat mata, dan hal tersebut dapat kita lihat melalui observasi atau pengamatan jangka panjang selama proses pembelajaran. Selain itu, kesalahan yang dibuat anak yaitu kesalahan yang dilakukan secara terus-menerus atau konstan, yaitu kesalahan yang melebihi rata-rata anak di usianya lakukan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi gangguan belajar. Yang pertama yaitu faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua, gangguan semasa kehamilan, saat melahirkan atau prematur. Ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, keadaan ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, atau meminum alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca kelahiran, seperti demam yang sangat tinggi.
Kemudian ada perbedaan kesulitan belajar dan gangguan belajar. Yang pertama, gangguan belajar sebagai akibat masalah gangguan perkembangan kognitif atau neurologis. Sedangkan kesulitan belajar sebagai akibat adanya masalah pada lingkungan atau pada diri anak. Yang kedua, gangguan belajar terkait dengan gangguan kognitif secara keseluruhan. Sedangkan kesulitan belajar tidak mempengaruhi kecerdasan umum atau IQ. Yang ketiga, gangguan belajar tidak dipengaruhi oleh lingkungan karena masalahnya berada di dalam otak dan genetik. Sedangkan kesulitan belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian yang keempat, gangguan belajar lebih susah untuk disembuhkan, sedangkan kesulitan belajar lebih mudah untuk disembuhkan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.